spesial. Jumpa lagi bersama saya di sini. Pada topik kali ini kita akan belajar mengenai pengajaran kemandirian siswa sekolah luar biasa. Siswa SMP Bangun Bangsa akan membuat bala-bala atau bawaan sayur atau biasa disebut dengan oti-oti. Terkadang perlu waktu khusus untuk memikirkan kembali apa peran kita sebagai guru. Peran guru adalah mendidik, bukan membantu anak. Ada perbedaan mendasar antara mendidik dan membantu anak. Dalam mendidik, kita akan berfokus pada bagaimana memfasilitasi anak untuk memperoleh pengalaman belajarnya yang baru. Sedangkan dalam membantu anak, kita akan lebih fokus pada bagaimana supaya anak dapat menyelesaikan tugas atau kegiatan sehari-hari dengan waktu cepat dan tidak memberikan banyak kesempatan bagi anak untuk dapat melakukan dengan bantuan seminimal mungkin. Belajar untuk memotong, kita harus menekankan bahwa tujuannya adalah supaya anak mau dan mampu untuk menggerakkan tangannya dan menghasilkan sebuah karya hasil potongan yang sesuai dengan perintah kita. Kita perlu menahan diri untuk membantu anak dalam kegiatan ini sehingga dia bisa mandiri. Seperti ketika anak harus memegang pisau dan menggerakkan tangannya. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana memfasilitasi anak untuk dapat memegang pisau dengan mudah dan memodifikasinya dengan baik. Prompter boleh dilakukan, namun hanya sekali-sekali sebagai contoh di awal-awalnya saja. Untuk sebuah kegiatan baru yang belum pernah dialami anak, kita dapat melakukan demonstrasi atau memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian anak diminta untuk mencobanya sendiri. Bagaimanapun hasil akhir, anak harus diapresiasi, karena fokusnya di sini adalah anak memperoleh pengalaman baru. Manfaat lain dari kegiatan itu adalah anak akan lebih percaya diri untuk menggunakan tangannya untuk melakukan kegiatan pembelajaran lain. Di sini, tujuan utama dari guru adalah untuk berhenti sejenak dan menarik diri agar siswa dapat memperoleh manfaat dan memiliki kemampuan baru. Kita sebagai seorang guru selalu tertarik untuk membantu siswa agar pekerjaannya cepat selesai. Dengan tanpa disadari, hal tersebut dapat memotong kesempatan siswa untuk dapat belajar secara mandiri. Kenali kemampuan anak secara mendalam. Apabila dia dapat melakukannya sendiri, maka kita harus menahan diri untuk membantunya. Berikan dia waktu. Beberapa siswa mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan pekerjaan yang paling sederhana. Beberapa anak juga terkadang mudah lupa untuk melakukan kegiatan sehingga perlu prom-prom khusus, bisa berupa verbal atau gambar atau penunjukan. Tapi perlu diperhatikan, waktu pemberian prom juga harus terencana. Kita juga terkadang frustasi ketika merasa sudah memberikan penjelasan dengan panjang lebar, tetapi anak juga tidak paham atau melakukan apa yang kita sampaikan. Itulah mengapa kita disebut sebagai guru luar biasa, karena kita harus luar biasa dalam kita mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Kita harus luar biasa dalam kita menaruh kesabaran kepada mereka. Dalam proses pembuatan bala-bala ini, anak-anak dididik dan diajari untuk dapat memotong, mencuci sayuran sampai bersih, dan menggorengnya sehingga bisa menjadi suatu karya makanan yang lezat. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita, saat ini
kita akan menyiapkan bahan-bahan untuk membuat bala-bala, yaitu tepung terigu, tepung beras, garam 1 sendok teh, setengah sendok teh merica, setengah sendok teh ketumbar, 2 siung bawang putih, 1 butir telur kocok, 100 gram wortel potong bentuk kecil-kecil atau korek api, 50 gram toge buang ujungnya, 100 gram kol iris tipis-tipis, 1 batang daun bawang iris tipis-tipis, 75 ml air matang, dan 100 ml minyak untuk menggoreng. Langkah-langkahnya adalah haluskan bawang putih, garam, merica, ketumbar, kemudian masukkan ke dalam campuran tepung terigu dan air. Aduk rata, tambahkan telur kocok, daun bawang, dan semua sayuran. Kemudian aduk lagi dan siap digoreng dalam minyak yang panas. Bila warna sudah kecoklatan, itu tandanya sudah matang. Angkat, tiriskan minyaknya dengan tisu, sajikan dengan cabai rawit dan sambal saus. Ya Allah ya Tuhan, kok banyak sekali nih penduduk wajannya ya. Setelah selesai memasak, biasakan anak-anak juga mencuci barang-barang perabot, alat-alat dapur hingga bersih. Cuci apa? Nyuci baskom. Apa Yan? Nyuci baskom. Cuci baskom. Ya. Terus bersih sampai hilang kotorannya. Lihat dia nih, lihatin ke sini. Oh ya, harus bersihan, dibilasi pakai air bersihan. Udah taruh sponnya, ditaruh dulu. Inilah hasil kami, bala-bala atau biasa disebut ote-ote, buatan siswa bangun bangsa. Siap dimakan. Selamat menikmati. Terima kasih.